Selamat datang di Januari 2026. Saya ingin Anda membuka dompet Anda atau cek aplikasi mobile banking Anda sekarang. Lihat riwayat transaksi terakhir. Rasakan, apakah ada yang aneh? Angkanya terasa membengkak, tapi barang yang Anda dapatkan semakin sedikit. Kita baru saja melewati 1 tahun penuh eksperimen ekonomi terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Implementasi PPN 12% yang dimulai sejak Januari 2025. Saat Palu diketuk setahun lalu, janjinya manis, menyehatkan APBN, menambal defisit, membawa kita menuju negara maju. Tapi hari ini, saya tidak akan membacakan siaran pers pemerintah. Saya akan membacakan realitas di jalanan, tentang mal-mal legendaris di Jakarta yang kini lorongnya sunyi seperti museum, tentang istilah baru yang mengerikan bernama makan tabungan, tentang fenomena warung Madura yang tiba-tiba menjadi pahlawan ekonomi terakhir kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah secara brutal, apakah kenaikan pajak ini sukses bikin negara cuan gede, atau justru menjadi bumerang yang mematikan mesin ekonomi kita sendiri. Ini adalah evaluasi 1 tahun PPN 12%. Mari kita mulai. Matematika yang salah. The Laffer Curve Reality. Mari kita bicara angka, tapi bukan angka yang membosankan. Kita bicara soal ekspektasi versus realita. Logika pemerintah di 2024 sederhana. Naikkan tarif pajak, maka pendapatan negara naik. Masuk akal kan? Jika Anda jualan gorengan Rp1.000, lalu Anda naikkan jadi 1.200, harusnya omset naik. Tapi ekonomi makro tidak sesederhana dagang gorengan. Ada satu teori ekonomi klasik bernama kurva Laffer. Teori ini bilang, ada titik di mana jika Anda menaikkan pajak terlalu tinggi, orang justru berhenti belanja atau mencari jalan tikus untuk menghindari pajak. Hasilnya, pendapatan negara malah turun. Dan tebak apa yang terjadi di Indonesia sepanjang 2025? Data Kementerian Keuangan per November 2025 menunjukkan realisasi penerimaan pajak kita shortfall, hanya mencapai sekitar 78,7% dari target. Bayangkan, tarifnya sudah dinaikkan jadi 12%, tapi duit yang masuk ke kas negara tidak mencapai target. Kenapa? Karena volumenya hancur. Orang menahan belanja. Anda ingat deadline 1 Januari 2025. Ada drama di detik-detik terakhir. Presiden mungkin karena melihat gelombang protes melakukan manuver yang kita sebut Presiden Pivot. Beliau membatasi penaikan 12% ini secara ketat pada barang mewah dan melindungi kebutuhan pokok. Niatnya mulia, melindungi rakyat kecil. Tapi pasar merespon lain. Meskipun sembako tidak kena PPN 12%, truk yang mengangkut sembako itu beli ban, bayar jasa servis, dan sewa gudang yang kena PPN 12%. Ini yang disebut cost push inflation. Biaya logistik naik, biaya sewa naik. Ujung-ujungnya, harga beras, telur, dan sabun di rak minimarket tetap naik. Jadi negara mendapatkan tarif yang lebih tinggi, tapi dari basis transaksi yang menyusut. Inilah bukti nyata Laffer Curve menampar wajah kebijakan fiskal kita di 2025. Kiamat retail dan kota hantu ber-AC. Sekarang mari kita jalan-jalan virtual. Kita masuk ke pusat perbelanjaan. Dulu, mal adalah simbol status kelas menengah Indonesia. Tempat nongkrong, pamer baju baru, makan enak. Tahun 2025 mengubah mal menjadi kuburan ber-AC. Data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBBI) menunjukkan anomali yang menyedihkan. Tingkat kunjungan atau footfall mungkin naik 10-15% di akhir pekan. Tapi, dan ini tapi yang besar, nilai transaksinya turun atau stagnan. Artinya apa? Orang datang ke mal cuma buat ngadem, cuma buat jalan-jalan, window shopping. Mereka lihat sepatu di toko, dicoba ukurannya, lalu mereka buka HP cari barang yang sama di e-commerce atau just tip yang lebih murah. Toko fisik cuma jadi showroom gratis. Dampaknya ketenan brutal. Biaya sewa di mall kena PPN 12%. Listrik naik, gaji pegawai naik, tapi pembeli sepi. Apa yang mereka lakukan? Tutup. Lihat kawasan Blok M, lihat Glodok, bahkan mal-mal di pinggiran Jakarta. Banyak gerai retail modern, department store besar yang dulu raksasa kini gulung tikar. Mereka kalah bukan cuma karena pajak, tapi karena customer mereka sudah tidak sanggup membayar harga mall. Ini bukan sekedar siklus bisnis biasa. Ini adalah structural shift.
PPN 12% adalah paku terakhir di peti mati retail konvensional yang tidak efisien. Fenomena makan tabungan. Kalau mall sepi itu terlihat mata, ada satu krisis yang tidak terlihat tapi jauh lebih berbahaya. Krisis ini terjadi di dalam rekening bank Anda. Istilah ekonominya adalah de-saving, bahasa jalanannya makan tabungan. Sepanjang tahun 2025, data dari Mandiri Spending Index (MSI) konsisten memberikan sinyal merah menyala. Indeks tabungan kelompok kelas menengah jeblok di bawah angka 100. Apa artinya angka di bawah 100? Artinya pengeluaran bulanan rata-rata orang Indonesia sekarang lebih besar daripada pemasukan bulanan mereka. Selisihnya ditutup dengan menggerogoti tabungan masa lalu. Ini mengerikan. Kelas menengah Indonesia yang selama 10 tahun terakhir jadi motor pertumbuhan ekonomi, sekarang masuk mode survival. Mereka terlalu kaya untuk dapat bansos dari pemerintah, tapi terlalu miskin untuk menghadapi gempuran PPN 12%. Mereka melakukan down trading gila-gilaan. Dulu pakai sabun cuci muka merek internasional, sekarang ganti ke merek lokal yang promo buy one get one. Dulu beli kecap botol besar, sekarang beli kopi sachet Rp2.000. Dulu beli kecap botol besar, sekarang beli sachet. Inilah kenapa industri FMCG, barang konsumsi harian, melaporkan lonjakan penjualan kemasan sachet. Kita kembali ke ekonomi recehan. Kita menjadi bangsa yang price sensitif tingkat dewa, bukan karena pelit, tapi karena terpaksa. Anomali warung Madura dan shadow economy. Di tengah reruntuhan retail modern tadi, ada satu pemenang tak terduga, pahlawan tanpa jubah, buka 24 jam, dan penjaganya seringkali sambil video call sarungan. Ya, warung Madura. Kenapa warung kelontong dan warung Madura justru bertahan bahkan ramai di era PPN 12%? Jawabannya ada di fleksibilitas dan informalitas. Pertama, mereka jual ketengan, rokok eceran, sampo sachet, beras literan. Ini cocok dengan cash flow masyarakat yang makin harian. Kedua, mari kita jujur-jujuran. Rantai pajak di sektor informal ini jauh lebih longgar dibanding Anda belanja di supermarket besar yang struknya langsung terintegrasi sistem pajak negara. Masyarakat lari ke pasar tradisional dan warung, karena di sana harganya damai. PPN 12% menciptakan insentif bagi masyarakat untuk masuk ke shadow economy atau ekonomi bawah tanah. Pemerintah menaikkan pajak di sektor formal, tapi yang terjadi adalah migrasi masif transaksi ke sektor informal yang sulit dilacak. Ini ironi, niatnya menaikkan rasio pajak, hasilnya malah memperbesar ekonomi yang tidak kena pajak. Komparasi regional, belajar dari Vietnam. Apakah penderitaan ini terjadi di seluruh dunia? Tidak. Mari kita lihat tetangga kita, Vietnam. Di tahun 2025, saat Indonesia nekat menaikkan PPN jadi 12%, apa yang dilakukan Vietnam? Mereka justru memangkas PPN mereka dari 10% menjadi 8%. Vietnam melakukan counter-cyclical policy. Saat ekonomi lesu, mereka turunkan pajak biar rakyatnya belanja, biar pabriknya ngebul. Indonesia bagaimana? Kita melakukan pro-cyclical. Ekonomi lagi susah, pajaknya dinaikkan. Hasilnya, investor manufaktur melihat Vietnam lebih seksi, biaya hidup lebih murah, biaya produksi lebih rendah. Indonesia di 2025 menjadi negara dengan biaya tinggi, high cost economy. Dampaknya ke sektor padat karya kita jelas. PHK di industri tekstil dan garmen berlanjut, karena kita kalah saing. Kita mahal bukan karena kualitas, tapi karena beban regulasi dan pajak. Forecast 2026 dan epilog, strategi bertahan. Lalu apa yang akan terjadi di 2026? Berdasarkan data dan tren setahun terakhir, kita menghadapi risiko stagflasi. Ekonomi tumbuh lambat atau stagnan, tapi harga barang tetap mahal, inflasi. Defisit APBN mungkin sedikit terbolong, tapi daya beli rakyat butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Forecast saya untuk 2026, konsolidasi retail. Mal-mal akan berubah fungsi, bukan lagi tempat belanja, tapi tempat experience, makan, main game, hiburan. Toko baju akan makin sedikit. Ledakan barang bekas atau thrifting. Pasar mobil bekas dan baju bekas akan makin booming. Mobil baru dengan pajak gila-gilaan tidak akan disentuh oleh kelas menengah. Reformasi pajak jilid 2. Pemerintah sadar PPN 12% tidak efektif. Mungkin akan ada wacana penyesuaian kembali atau perluasan pajak ke sektor shadow economy. Warung Madura siap-siap dikejar pajak. Untuk Anda yang mendengarkan, ini strategi bertahannya. Jika Anda pengusaha, jangan lawan arus. Turunkan kemasan produk Anda. Sachet is king.
Fokus ke efisiensi, bukan ekspansi gila-gilaan. Jika Anda karyawan, cash is king, lunasi utang konsumtif, jangan tergoda gengsi. Tahun 2026 adalah tahun di mana frugal living bukan lagi gaya hidup, tapi taktik bertahan hidup. 1 tahun PPN 12% mengajarkan kita satu hal pahit. Negara tidak bisa menjadi kaya dengan memeras keringat rakyat yang sedang demam. Kesehatan APBN itu penting, tapi kesehatan dompet rakyat adalah nyawa dari republik ini. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di analisis berikutnya. Like jika suka dan share dengan rasa peduli dan doa. Subscribe untuk mendukung channel ini, and see you.